Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia Bapak Guru Hebat, jumpa lagi dengan saya, Hairullah calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah refleksi saya terhadap perjalanan pembelajaran yang telah saya lakukan sampai pada tahap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa juga diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Penerapan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 1. Guru memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Guru melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Guru melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu pencapaian hasil belajar yang optimal? Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek yaitu, 1. Kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kesiapan belajar ini mengharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana posisi murid berada. 2. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Memahami minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. 3. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan belajar kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien dari berbagai faktor seperti preferensi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, ataupun preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Kedua, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui berbagai cara yaitu, antara lain mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait topik yang akan dipelajari, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca raport murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru-guru murid sebelumnya. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan murid berada dalam level yang sesuai. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, atau dapat juga dengan melakukan review dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Ketiga, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan konten apa yang diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tahapan dalam kesiapan minat dan profil belajar murid yang berbeda pada tahapan dan kesiapan belajar dengan konten apa seorang murid, apakah konkret, abstrak, visual, atau auditori. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Cara melakukan diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau menantang, membuat agenda individual untuk murid, memvariasikan lama waktu menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru yang berkaitan dengan hasil karya pembelajaran dapat berwujud karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan pidato, rekaman video, foto dan sebagainya.
Diferensiasi produk meliputi dua hal yaitu, dengan memberikan tantangan dan keragaman atau variasi dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Adapun koneksi antar materi dari modul-modul yang telah dipelajari yaitu, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi adalah tidak lain untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berikut kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid adalah individu yang unik, maka selayaknya sebagai pendidik harus mampu melayani kebutuhan belajar murid dengan segala keberagamannya sesuai dengan kodratnya dengan menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar yang terbaik untuk mereka. Salah satunya dengan menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dapat mengakomodir keberagaman murid dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Diharapkan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi menjawab dan merespon semua kebutuhan belajar muridnya. Guru diharapkan mampu membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi dalam diri tiap murid untuk belajar serta mendidik karakter yang menjadi pembiasaan baik dalam setiap individu murid di mana saja mereka berada, sebagai bentuk mewujudkan kepemimpinan murid. Di mana hal ini merupakan salah satu peran sebagai guru penggerak. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik pembelajaran untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, potensi, ataupun gaya belajarnya, sehingga mereka dapat berhasil dalam pembelajaran yang dijalaninya. Salah satu hal yang diprioritaskan dalam menyusun visi guru penggerak adalah, guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu strategi kegiatan yang dapat mendukung tercapainya visi tersebut tentu saja dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, perlu adanya lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, serta adanya manajemen kelas yang efektif. Kaitan terhadap hal tersebut tentu saja perlu adanya kesepakatan dan nilai disiplin positif yang akan membuat pembelajaran berjalan aman, nyaman, menyenangkan dan berpihak pada murid. Sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Penerapan budaya positif di dalam ruang kelas terutama disiplin positif membuat kesepakatan kelas dan menerapkan kontrol guru sebagai manajer maka akan dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar yang berdiferensiasi dengan menjadikan pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai sebuah rutinitas yang selalu dilakukan guru sehingga bisa mewujudkan variasi strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka konsistensi pembelajaran berdiferensiasi bisa terus dilakukan. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.